Kadang kayak ngeliat sosok bayangan tadi, kalau kayak kemarin hari sebelumnya saya lihat pas dia cuci muka lagi ngeliat sosok lah hitam gitu kayak genderuwo gitu, kaget terus teriak sama itu orang gitu. Ada orang buang bunga ya gitu ya di kosnya. Saya buka kamar kos gitu, nyating nggak ada bunga, cuma bau kayak bau melati gitu. Ngeliat di pohon tuh kayak ada kuntilanak gitu, kayak gantungan gitu. Ngeliat di pohon tuh kayak ada kuntilanak gitu, kayak ada gantungan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Kali ini kita sedang ada di session cerita malam Jumat. Di samping saya sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Mas Ian. Halo Ya. Mas Ian, assalamualaikum. Salam, Mbak. Jadi Mas Ian ini ngirimin cerita ke email kita, yaitu cerita.misterius@gmail.com. Ceritanya itu tentang gedung berhantu yang ada di Jakarta, ya Mas. Jadi ini cerita pengalaman pribadi dari Mas Ian sendiri, Iya. dengan beberapa teman kerjanya ya Mas Ian ya. Kalau boleh tahu kantornya ini bergeraknya di bidang apa Mas? Nah, kantor itu bergerak di bidang konsultan ya. Oke. Gitu. Jadi kita ngurusin, kebetulan saya orang pajaknya gitu, jadi ngurusin pajak-pajaknya perusahaan gitu. Jadi ya kurang lebih dan banyaknya kita sering lembur lah gitu. Jadi ketawanya itu ya pas kerjain kerjaan dan pas waktu lembur gitu, Mbak. Oke. Berarti singkat ceritanya ini pekerjaan Mas Ian ini emang yang apa? Ada overloadnya lah. Iya, jadi ada perlu banyak extra time buat banyak kerjain. deadline ya. Terus pasti ada beberapa pekerjaan yang dikerjakan di luar jam kerja ya. Oke. Jadi aku udah sempat baca dulu nih guys cerita dari Mas Ian gitu. Jadi tentang lemburan ya di gedung yang berhantu ini. Oke, dimulai aja Mas Ian. Ya. Silakan. Selamat malam teman-teman. Ceritanya itu di tahun 2012 ya. Jadi saya ada kerjaan, biasanya kan kalau orang pajak kan di tanggal 20-an ya, ada lembur SPT gitu, deadline. Nah, itu biasa dekat-dekat mau laporan terakhir tuh kita udah berkedubruk lah buat ngelaporin SPT-nya klien lah gitu. Nah, cerita pertamanya itu gini Mbak. Cerita pertamanya di hari pertama saya sama teman-teman tuh lembur 2 orang gitu. Jadi biasa ya kalau orang kerja habis maghrib itu berhenti beli makan dulu. Oke, jadi ini lemburnya, maaf nih Mas Ian, lemburnya di waktu malam hari ya, berarti bukan kayak weekend Sabtu atau Minggu ya. Tapi lembur malam hari. Oke. Nah, itu biasa kan orang pajaknya tanggal 18, 19, 20 baru ngumpulin data dari klien gitu kan. Jadi pas waktu itu saya lembur ada 2 orang gitu. Itu ngerjain SPT tuh, Mas? SPT badan kayak masa. Nah, itu teman saya biasa habis maghrib itu dia beli makan, habis makan kayak biasa udah selesai belum gitu ya, sekitar jam 9-an lah, 9-10-an. Oke, maaf nih Mas Ian, lemburnya berapa orang bisa dijelasin nggak? Nah, yang untuk hari pertama itu kejadian tuh 2 orang saya sama teman saya gitu. Oke. Nah, jadi ini ada beberapa cerita ya. Betul. Jadi ini cerita pertama. Betul. Nah, jam 9-an ngerasa oh dia udah mau selesai nih. Jadi dia duluan lah jam 9-an, jam 10-an tuh dia duluan, tapi saya masih belum selesai. Berarti dia temennya itu pulang duluan. Berarti Mas Ian tinggal sendiri nih di kantor. Sendiri. Nah, ya. Berani tuh Mas? Berani gak berani ya Mbak sebenarnya. Karena udah biasa. Iya, karena udah biasa. Oke. Jadi lanjut lah saya kerja jam 10, 11, 12 lah gitu. Ternyata kan data baru kumpul itu juga mungkin jam setengah 11-an lah. Setengah 11
Kejadian pertama itu setelah nggak lama dari dia pulang tuh. Jadi pas teman saya pulang malam itu jam 11 atau setengah 12-an lah, itu lampu kedip-kedip dulu awalnya. Kirain lampunya mau mati kan. Terus nggak lama dari kedip-kedip nyala gitu, nyala mati. Terus bisa mati tuh ya mungkin sekitar 10 detikan kali ya. Kirain saya nanti mati lampu kan. Cuman karena di ruangan saya kan lantai 3 ya, kantor itu 4 lantai, cuman saya di lantai 3. Ruangan saya itu dekat jendela, jadi saya maju ke depan, ini kantor sebelah nyala, kantor ini doang nih yang mati lampu gitu. Jadi yang lampunya mati cuma di ruangan Mas Ian doang? Iya, tapi di ruangan sebelahnya enggak? mati juga satu ruangan. Mati juga. Saya lantai 3 mati, cuma maksudnya saya nengok ke depan ke jendela luar perusahaan lain iya, lah, perusahaan gedung lain lain. nyala, gitu. Oke. Nah terus setelah 10 detikan gitu nyala lagi. Abis itu ada bunyi suara kursi gitu. Kayak gimana bunyinya tuh Mas? Kayak suara kursi ketarik gitu. Suara kursi ketarik. Nggak lama dari itu mati lagi lampu, tapi agak lumayan lama tuh, sekitar 5 menitan lah. Saya tungguin kan, sambil main HP, buka handphone buat nyalain senter kan. Itu kondisi masih tenang tuh? Masih tenang, nggak takut apa-apa? Iya, karena ngeliat posisi depan kantor masih nyala, cuman kan ruangan aja yang jadi gelap kan gitu. Jadi saya nyalain ruangan aja jadi gelap aja ruangan ya? sayanya. Di situ saya nyalain senter dari handphone, ngeliatin biasa kan ada MCB, siapa tahu turun ada konser kan. Kebetulan di depan, jadi di ruangan saya itu ada 3 ruang, di lantai 3 itu ada 3 ruangan gitu. Ada MCB itu ada di ruangan kedua gitu. Saya cek siapa tahu ada konser, makanya ngeliat dia MCB juga nggak ada. Nah pas saya nyalain senter ke MCB, ngeliatin MCB juga nggak ada yang turun, kayak ada yang lewat gitu. Kayak apa tuh sosoknya? Ya kayak ada merah-merah lah, pokoknya kayak ada makhluk lah yang lewat, kayak ada angin kempes kayak gitu loh Mbak. Nah di situ saya agak merinding kan. Wah daripada kenapa-napa nih, udah lanjut besok aja. Langsung saya habis nggak lama dari itu aku nyala, saya langsung beresin laptop, buku-buku gitu ke tas. Turun lah. Nah kebetulan posisi itu saya ngekos di daerah Grogol gitu. Ngekos. Habis itu saya langsung mandi, takut capek kan, capek halusinasi atau apa gitu. Saya nggak mikirin yang di kantor lah gitu. Mikirin yang di kantor. Bayang yang tadi juga ya. Penasaran itu apa sih sebenarnya yang di belakang tadi ngelewat gitu. Cuman mau ngomong sama security takut juga kan, nanti halusinasi doang kali, makanya kecapean. Saya mandi. Jadi saya mandi, tiduran sebentar, jam 2-an gitu, kayak ada yang bau-bau apa gitu ya, kayak bau-bau melati gitu kan. Bau melati tuh? Iya. Itu padahal udah sampai kosan ya? Udah kosan, udah mandi tuh makanya. Berarti terornya itu sampai ke kosan juga? Sampai kosan gitu. Gue ngeliatin apa ada orang buang bunga ya gitu ya di kosan. Saya buka kamar kos gitu, ngeliatin nggak ada bunga, cuma bau kayak bau melati gitu. Terus apa tuh, ada sosok apa? Nah ngeliat di pohon tuh kayak ada kuntilanak gitu, kayak gantungan gitu. Wah jadi makin parno kan. Udah langsung saya tutup pintu kosan, saya selimutan gitu. Jadi posisi kamarnya Mas Ian tuh depannya ada pepohonan. Iya. Jadi itu ada kuntilanak gitu ya? Iya. Jadi kayak dia gantungan gitu di pohon. Waduh. Posisi jam 2 kan, teriak lah saya lah. Langsung samperin yang jaga kos. Di bawah, kebetulan di bawah kan ada 2 lantai, itu saya ngekos, saya di lantai 2. Teriak kan, samperin apa yang itu? Ada kuntilanak gitu. Kata si satpam udah biasa. Udah habis itu sama dia datang orang apa, saya tanya pergi, kuntilanak pergi, langsung saya tutupan selimutan gitu. Udah sampai akhirnya pagi lah gitu. Jadi cerita malam itu sampai itu ya? Nah, ke situ sampai selesai. Terus besok
besoknya hari Jumat lah tanggal 20-an lah gitu. Biasa kan 19 kalau udah gitu udah kerjaan lanjut besoknya. Nah besok kebetulan banyak tim yang lembur gitu, ada 3 orang. Nama teman saya itu ada Amel, Chandra sama saya gitu yang lembur. Oke, jadi Untuk ini di hari berikutnya. hari berikutnya ya. Hari Jadi ini berikutnya, lembur betul. lagi bertiga. Tadi namanya Mbak Amel, Chandra Chandra sama sama saya. Mas Ian. Iya. Oke. Nah kebetulan posisi di ruangan tuh saya di sini ngeliat mereka berdua gitu. Amel di sini, Chandra di sini gitu Mbak. Nah jadi Amel berhadapan dengan Chandra, saya berhadapan mereka berdua nih. Oke, jadi posisi bangkunya itu Iya, posisi mejanya bisa kelihatan, depan. kelihatan. Oke, jadi Mas Ian nggak ada pasangannya nih, Iya. yang si Chandra sama Amel ada pada depan. Oke. Nah ini beralih ke cerita hari kedua ya. Nah itu posisi di tanggal 20 tuh lagi udah harus lapor, semua laporan harus submit. Ya, iya, udah deadline lah. Nah kayak biasa juga lagi kita break istirahat di maghrib, sholat maghrib dan segala macam gitu ya. Itu makan dulu baru lanjut lagi lembur kan, kerjain laporan sampai mungkin jam 9-an. Biasa jam 9 udah ada aura-aura aneh gitu Mbak. Aura aneh kayak gimana? Si Ceceng, biasanya Ceceng sama Chandra itu Ceceng namanya. Oh, si Chandra itu panggilannya si Ceceng. Ya, Ceceng itu ngomong, Mel, inget gak ini hari apa gitu kan, dibercandain kan biasa kalau cowok. Oh, jadi si Ceceng ini orang iseng lah ya. ya. Iya, suka bercanda, ngomong sama Amel, hari apa gitu. Amel bilang hari Jumat. Waduh, hari Jumat kan. Terus Amel nyeletuk juga pas dia tuh hari pertama headnya. Oh, dia ngomong gitu. Iya. Jadi dia khawatir juga lah ya. Iya, dia khawatir, takut lah, parno sedikit. Iya Mel, biasanya pagi head tuh cewek ngundang setan. Nah, langsung saya bilang, apa sih Ceng ngomong kayak gitu. Kalau Jumat udah iya. Saya nenangin kan posisi, udah biarin Amel sama si Chandra udah nggak bahas itu lagi lah, supaya kan kalau makin ceritain kan makin parno. Iya, makin apalagi parno. Hari sebelumnya Mas Ian udah ngeliat itu kejadian kan. Tapi di situ Mas Ian cerita nggak sih Nah, saya mesti kedua anak itu? Enggak, karena takutnya mereka makin parno, malah nggak mau lembur kan. Iya juga sih. Iya, sedangkan kerjaan harus tetap dikirim. Iya, harus disubmit. Jadi jam 9-an habis bercandaan, mungkin jam 10 atau setengah 11-an lah. Kadang kayak ngeliat sosok bayangan tadi yang kayak kemarin hari sebelumnya saya lihat gitu. Oh, oke. Jadi sosok bayangan itu ada lagi di hari kedua ini. Tapi yang ngelihat si Chandra ngomong, Mel, ngeliat nggak Mel gitu. Karena kan posisinya Amel sama Chandra kan berhadapan kan. Apa sih Chan ngomong bercandain kayak gitu. Ya kayak gitulah, udah malam. Amel ngomong gitu kan ke Ceceng. Ngeliat enggak? Terus saya sautin, udah sih Ceng, gak usah dibahas Ceng, ngademin lagi supaya suasana kondusif lah, padahal udah malam. Udah sono cuci muka, mungkin ini kali halusinasi, habis kecapean kerja gitu kan. Di situ. Tapi di situ yang ngelihat bayangan itu gimana tuh? Sebenarnya sih Ceceng yang ngomong ke Amel lihat nggak gitu. Cuman saya juga posisinya karena ngeliat mereka berdua kan, jadi ngeliat juga gitu. Pas dia bilang ngeliat nggak, pas ngomong Ceceng gitu, saya ngeliat posisi belakangnya Amel kan. Benar ada yang lewat gitu. Oke. Tapi si Amel sendiri nggak ngeliat? Nggak ngeliat karena dia pakai earphone posisinya. Oke. Dengar kayak YouTubean lah, bisa orang kerja sambil YouTubean kan, dengerin lagu kan gitu. Saya untuk ngademin suasana, udah sono cuci muka, kamar mandi gitu kan. Udahlah, dia akhirnya nurut tuh, cuci muka, kamar mandi. Nah di kamar mandi tuh dari ruangan saya ngelewatin 2 ruangan untuk ke kamar mandi. Jadi pas dia cuci muka, katanya dia nih ya, katanya si Ceceng, maaf Mas, tapi di gedung ini sama sekali nggak ada, maksudnya dari tim-tim lain nggak ada yang nggak ada, cuma tim teks aja. Tim pajak aja. Tim pajak aja yang lembur. Satu gedung itu hanya bertiga ya. Yang waktu itu lembur 3 orang. Hari itu hanya bertiga. Plus sama security di bawah tapi. Oke. Berarti berempat tapi dia di bawah ya, security. Di bawah. Okay. Nah habis itu dia cuci muka. Ini cerita setelah dia kejadian ya. Gue cuci muka ya. Kok kayak ada tulisan darah yang ngalir gitu di sini. Gue cuci muka lagi, kedua masih gak hilang, dia kucek-kucek mata gitu kan. Halu kali ya, halu si Caceng, halu. Suka bercanda sih dia. Akhirnya pas
Dia cuci muka lagi ngeliat sosok lah hitam gitu kayak gundurwo gitu, kaget terus teriak sama tuh orang gitu, Oh dia pingsan, sampai pingsan. sampai pingsan karena kaget gitu kan ngeliat. Oh dia teriak juga Iya, tapi. ngeliat dari sosok itu dari cermin, Oh jadi pantulannya aja pantulannya gitu ya. cermin gitu. Oh, oke. Dia Terus ngeliat dia itu teriak, tapi Mas pingsan. Ian sama yang lain, sama si Amel dengar. dengar karena kan ruangannya kan gak terlalu jauh kan, jadi dia teriak. Itu masih jam 11 tuh, jam 11. Saya sama Mel langsung nyamperin ke kamar mandi, bangunin kan, kenapa lu gitu kan. Pas dibangunin nggak sadar gitu kan, karena agak berat kan, kita gotong dulu kan ke ruangan, nggak di kamar mandi kan gitu, takut bajunya basah gitu kan, dia kena cipratan air. Ini kita pindahin dulu ke Itu ruangan. nggak minta tolong security? Belum, karena ngangkat? masih bisa ke saya sama Amel gitu. Nah baru habis dari situ lampu mati mbak, kayak kejadian saya di hari sebelumnya. Lampu mati lagi. kedip gitu, Kedip lagi. Mungkin ada yang terus konslet kali ya Mas. iya bisa jadi sih. Nah habis itu lampu mati, muncul lagi tuh sosok merah tadi. Oh jadi Gundurwo itu beda lagi. Beda. Ini yang sekarang yang setelah kemarin, mati lampu itu ada sosok merah lagi sosok nih merah, baru. betul. Jadi pas kita itu Amel juga lagi parno semua kan, kita kabur kan, maksudnya dalam posisi udah lampu udah nyala. Tapi itu yang lihat siapa aja Mas yang lihat sosok merah itu? Yang merah itu kita bertiga tuh. Awalnya si Cece kan ngeliat yang Gundurwo kan. Pas udah sadar kita bangunin, yang lihat sosok merah itu kita bertiga, karena posisi kayak kemarin mulainya itu dari lampu kedap-kedip langsung mati lampu sekitar 10 detikan atau 20 detikan itu nyala lagi. Iya. Terus di situ baru muncul itu sosok merah. Itu ada di sebelah mana Mas? Nah itu ada di depan pintu kamar mandi tuh, dia lewatin. Kita bangunin dia ngegeret gitu, bangunin si Cecenya, dia ngelewatin kayak nungguin gitu tuh, duduk di depan, berdiri di depan kamar mandinya gitu. Jadi langsung semuanya pada akhirnya sawan lah ya. Daripada sawan udah langsung kabur semua. Nah dilalanya si Amel itu tas sama HP-nya karena buru-buru jatuh gitu. Jadi itu sempat packing gitu. Kita packing. Pokoknya buru-buru semua, yang penting laptop diamanin dulu lah. Mungkin ya, karena ada kerjaan juga yang memang harus diselesain juga ya, gimana pun. Jadi harus buru-buru bawa laptop juga, harus sempetin gitu ya. Jadi udah dibawa tuh laptop. Amel namanya buru-buru gimana sih ya, dia langsung handphonenya jatuh, tasnya jatuh, bangunnya security. Itu posisi pas turun tangga dari lantai 3 ke lantai 1 posisinya gitu. Jadi Amel karena buru-buru sandung mungkin ya, sandung tasnya jatuh di lantai 1. Tapi nggak diambil, nggak, karena udah langsung tinggal, posisi udah parno semua iya tuh. Sih, kita juga kalau ngelihat kayak gitu langsung. Terus kita bangunin security karena security tidur di bawah kan. Pak bangun Pak, emang tadi mati lampu Pak gitu kan. Enggak mati lampu kok di sini. Ternyata cuma di ruangan kita yang ada sosok itu. Kita udah parno kan, Amel nggak mau naik, Chandra nggak mau naik karena udah pingsan tadi kan, udah lemas mungkin si ya. udah pusing juga mungkin, si Amel juga udah sawan. Iya. Terus abis itu saya masih, namanya Pasil dia security. Ya, jadi pas saya turun, kita bertiga tadi Amel tinggalan jatuh tas sama handphone gara-gara kesandung. Saya bangun security. Pasil bangun Pasil. Ini ada mati lampu nggak tadi gitu. Saking pas semuanya parno udah nggak bisa berkata-kata tuh teman saya. Tapi tas jatuh yang di atasnya, minta tolong ya, ngomong kayak gitulah. Ya Amel juga bingung juga ya, tasnya jatuh. Nggak berani naik ke atas, gimana gitu ya ngomongnya. Orang-orang takut. Kalau ditinggal pagi nggak bisa. Iya nggak bisa dia. Karena ada HP-nya juga sih. Iya mungkin butuh kan. Udah di situ emang lihat apa gitu, sosok merah. Wah pada ini kan, pada heroik lah untuk ceritanya tuh. Pasti mah udah tahu lah ya ceritanya security ini. Betul, dia udah tahu. Di situ saya mau Pasil, terus naik ambil barangnya Amel gitu. Naik berdua aja itu? Berdua saya sama Pasil. Jadi si Caceng sama Amel tunggu di bawah. Nah, di lobi. Habis itu saya sama Pasil dilalanya pas lagi mau ngambil tasnya Amel, malah ketemu lagi si merah. Itu kronologisnya gimana?
kayak itu kayak iseng gitu mbak, kayak iseng nungguin kayak mau kenalan karena kayak gitu sih sosok merahnya tuh. Ada gue nih di sini nih nungguin gedung ini, kasarnya kayak gitu mbak. Jadi Perkenalan ya. iya, saya nggak pasti lah habis ngambil itu langsung kabur lagi kan ke bawah kan. Tapi Pas emang dia maksud dia emang penunggu situ atau gimana Mas? nah itu ternyata besoknya diceritain lah, ini Oh ya, udah kejadian dulu lah, ini dulu aja selesai ya, dulu. selesain dulu ya. Oke. Udah selesaiin. Masalahnya kan pintunya tuh pintu kaca tuh. Nah tiba-tiba pintu kaca itu tuh yang awalnya nggak dikunci, kok kunci gimana gimana? Itu yang jadi yang jadi pertanyaan, siapa yang kunci gitu. Jadi Jadi si Mas Chandra Ian dan security-nya ini kunci di kekunci dalam. di dalam. Padahal si Amel udah Tapi di tas luar. udah dipegang. Udah dipegang. Terus Makanya, lari pas mau keluar keluar dari lobi malah kekunci. Iya, makanya saya trek kan gedor-gedor pintunya kan. Gedor-gedor pintunya. Si Chandra sama si Amel yang bukain, ngekrek kuncinya gitu. Oke. Jadi kayak jadi malah kita nolongin Amel buat ngambil tas, malah kita kekunci di dalam pas ngeliat setan itu si merahnya gitu. Serem juga sih. Jadi dari situ udahlah selesai tuh malam-malam itu, kita pulang lah, udahlah kita nggak lanjutin kerjaan masing-masing di rumah aja. Saya balik ke kosan, si Amel sama si Chandra pulang ke rumahnya masing-masing gitu kan. Nah baru besoknya kita cerita ke HRD, namanya HRD-nya Pak Iwan. Nah, kita bertiga cerita lah ngadep HRD, Pak sebenarnya di ruangan ini bekas apa sih Pak gitu. Kok saya ini ngelasin, berarti ini maksudnya besoknya hari Seninnya? Iya hari Seninnya. Oke, hari Seninnya. Kita bertiga lemburan kemarin hari Jumat gitu kan. Diisengin sama si sosok merah itu gitu. Jadi Pak Iwan ini sebenarnya siapa? HRD yang udah lama juga kerja di situ kebetulan. Akhirnya ceritain dia. Gimana ceritanya? Ternyata dulu tuh di daerah Harmoni itu kan bekas Belanda atau mungkin ya. Ada cewek atau wanita daerah gitu. mana Mas? Harmoni. Oh Harmoni. Harmoni kan dekat kota juga kan, dekat Batavia kan gitu. Itu ada ditinggalin sama nona-nona Belanda lah, ceritanya kayak gitu. Dan itu udah lama juga kejadian ngomong kayak gitu sama saya, Pak Iwan itu. Jadi ada nona-nona Belanda yang dimana dia mau dijodohkan gitu, dijodohkan sama yang orang lebih tua gitu, kakek-kakek lah kasarnya gitu. Jadi ini ceritain kronologis dari si merah gitu. Ternyata dia jadi sosoknya kayak nona Belanda. Iya, nona Belanda. Betul, jadi kayak pakai gaun merah gitu ya. Nona Belanda itu dijodohin gak mau sama orang tuanya. Akhirnya dia ngeberontak lah. Setelah ngeberontak, katanya sih sampai akhirnya karena gak mau dengerin orang tuanya bunuh diri lah. Oh gitu. Nah, setelah bunuh diri, hantu itu sebenarnya udah nggak ada lagi tuh yang ngomongin kayak gitu si Pak Iwan. Oh sebenarnya udah nggak ada lagi. Berarti sebelumnya sempat ada. Sebelumnya sempat ada sebelum saya masuk. Akhirnya sih ngomongnya sih 2013 pas setelah 2013-an lah. 2013-an dia sempat gelarin pengajian untuk kirim doa, ya udah jangan diganggu lah kasarnya gitu, kita permisi. Jadi sebelumnya emang sudah pernah ada yang diteror di tahun 2013. Tapi perusahaan ngasih pengajian untuk kirim doa dan intinya untuk sterilin supaya nggak ada lagi. Tapi setelah 2013 itu udah nggak pernah ada lagi. Nggak ada lagi tuh. Ya mungkin karena pas hari itu Amel lagi hype gitu, jadi mungkin kayak ngundang lagi dia. Ditambah si cacingnya juga kan ngomong sembarangan. Ya itu dia mungkin teman-teman jadi hati-hatilah, jangan ngomong sembarangan gitu waktu di tempat atau tempat tertentu gitu, jadi nggak mancing kan, seperti itu sih mbak. Udah, jadi sampai situ aja ya Mas? Udah sampai situ ceritanya. Intisari yang bisa kita ambil atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Mas Ian ini, bahwa tadi setiap gedung itu pasti ada penunggunya. Dan kita sebagai orang yang bekerja di sana, baiknya kita menghargai apa yang ada di sana dan yang lebih mendului kita. Ya kan? Dan yang penting sih jangan sembarangan bicara lah ya. Karena nanti kita nggak tahu siapa yang mendengar gitu. Atau ada sosok apa yang kurang suka dengan apa yang kita omongin. Dan
Itu mungkin bisa jadi apa namanya, ya kejadian kayak tadi sih Mbak. Betul. Padahal ini kejadian si merah ini sebenarnya sudah cukup lama, udah nggak pernah ada lagi. Iya, udah nggak pernah lagi. Dan tiba-tiba ada lagi ya Mas ya. Iya. Oke, itu lumayan serem sih ya cerita itu. Dan itu saksi hidupnya ada ya si Pak Iwan itu Pak ya. Iwan, betul, HRD yang udah lama. Oke, gitu aja ceritanya ya Mas ya. Mbak Fajar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman apabila ada salah-salah kata dari saya Fajar Hidayati selaku host dan Mas Ian juga. Kita tutup acara ini. Jangan lupa apa Mas? Like, komen dan subscribe dan share ke teman-teman semua untuk supaya kita lebih semangat lagi ya, support lah ya, membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ian.